Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelsi Umeko Sunjaya dari kelas 12 IPA 5. Nomor absennya 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sifat koagulatif itu. Jadi sifat koagulatif larutan merupakan sifat larutnya yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Dasar dari hukum sifat koagulatif adalah hukum Raoult. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koagulatif semakin besar. Sifat koagulatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Sifat larutan seperti warna, kekentalan bisa disebut juga dengan viskositas. Dan warna menjadi sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Sebuah larutan yang memiliki sifat koagulatif harus memenuhi dua asumsi. Yang pertama, zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Lalu yang kedua, zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Oke, di sini kita lanjut slide ketiga, yaitu tentang konsentrasi larutan. Apa sih konsentrasi larutan itu? Yaitu jumlah partikel yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yakni konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan terdiri dari molaritas, yaitu bisa kita lambangkan dengan M besar, molalitas bisa kita lambangkan dengan M kecil, dan fraksi mol itu bisa kita lambangkan dengan X. Di sini ada rumusnya, yaitu M sama dengan A per V M molalitas sama dengan gram per mR dikali 1000 per V molalitas. Terus ada molaritas sama dengan persen dikali 10 dikali P per mR. Itu di sini ada keterangannya. M besar itu molaritas, N itu mol zat, terus ada V volume, terus ada P massa jenis, terus ada M massa terlarut atau bisa kita sebut dengan gram, terus ada MR. MR itu molekul relatif gram per mol. Oke, di sini kita lanjut slide keempat, yaitu yang kedua, molalitas bisa kita lambangkan dengan M kecil. Molalitas atau M menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Jadi di sini ada rumusnya, M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P atau gram. Di sini ada keterangannya, P itu massa pelarut gram, M itu molalitas, gram GR itu massa terlarut, MR itu molekul relatif, itu bisa kita lambangkan gram per mol. Oke, sekarang kita lanjut lagi slide yang kelima, yaitu yang ketiga, fraksi mol bisa kita lambangkan dengan X. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau bisa kita lambang dengan XT, dan fraksi mol pelarut yaitu dengan XP. Sini ada rumusnya, XT sama dengan NT per NT ditambah NP. XT sama dengan NP per NT ditambah NP. Di sini ada keterangannya. XT itu fraksi mol terlarut, NT itu mol terlarut, XP itu fraksi mol terlarut, yang NP mol pelarut, P itu massa pelarut. Itu bisa kita sebut juga dengan gram. Oke, kita lanjut. Di sini ada klasifikasi sifat koagulatif larutan. Sifat koagulatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung dengan jenis zat yang terlarut.
tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarut dalam larutan. Sifat koagulatif larutan diklasifikasikan menjadi empat kategori. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, yaitu delta P. Yang kedua kenaikan titik didih, delta TB. Yang ketiga itu penurunan titik beku, delta TF. Yang keempat itu tekanan osmotik, itu P. Jadi yang pertama itu penurunan tekanan uap, itu bisa kita sebut dengan delta P. Penguapan merupakan peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, maka semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair menguap, maka semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Di sini ada rumusnya. Delta P sama dengan XT dikali P0. P0 dikurang P sama dengan 1 dikurang XP P0. P0 dikurang P sama dengan P0 dikurang XP P0. Di sini ada keterangannya, yaitu delta P itu penurunan tekanan uap, terus ada XP fraksi mol pelarut, terus ada XT itu fraksi mol terlarut, itu ada PO tekanan uap jenuh pelarut murni, terus ada P tekanan uap larutan. Lalu yang kedua ada kenaikan titik didih, itu bisa kita sebut dengan delta TB. Titik didih zat cair merupakan suhu tetap ketika zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya penguapan di seulur bagian zat cair. Di sini ada rumusnya. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB sama dengan M dikali KB, molal dikali KB. Terus ada delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Terus di sini ada keterangannya. TB larutan itu bisa kita sebut dengan TB atau titik didih larutan. Terus ada TB pelarut, itu titik didih pelarut. Terus ada delta TB kenaikan titik didih. Terus ada M molalitas larutan. Terus ada KB tetapan kenaikan titik didih molalitas atau derajat Celcius per molar. Lanjut, yang ketiga yaitu penurunan titik beku, yaitu delta TF. Titik beku larutan merupakan suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya atau titik yang mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau dengan keadaan normal. Titik beku pelarut murni akan menurun ketika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu zat pelarut murni. Itu di sini ada rumusnya. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Delta TF sama dengan molaritas dikali KF. Itu delta TF sama dengan TF derajat dikurang TF. Di sini ada keterangannya. TF larutan itu bisa kita sebut juga dengan TB, yaitu tekanan beku titik beku larutan. Terus ada TF pelarut, yaitu bisa kita sebut juga dengan TB0, itu sama dengan titik beku pelarut. Terus ada delta TF penurunan titik beku, ada M molalitas larutan, terus ada KF ketetapan penurunan titik beku molar. Kita lanjut lagi yang keempat, yaitu ada tekanan osmotik. Yaitu peristiwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari satu larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari satu pelarut murni ke satu larutan melalui selapu semi permeable atau keberlangsungan peristiwa osmosis akan terus terjadi sampai suatu keseimbangan atau hingga kedua larutan osmosis tercepat.
Terus hal tersebut ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Adapun tekanan osmosis terjadi ketika terdapat perbedaan volume dua larutan pada keseimbangan yang menghasilkan suatu tekanan. Tekanan osmosis juga dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Itu di sini ada rumusnya. PF sama dengan nRT atau TIF sama dengan nRT. N sama dengan P per F. N sama dengan mRT. Itu di sini ada keterangannya. N itu tekanan osmosis atau disebut juga dengan ATM. Terus M itu molalitas atau bisa kita sebut juga dengan molal. Terus ada P tetapan gas. Terus ada T itu suhu. Ada PB atau mol terlarut. Itu ada V volume larutan atau bisa kita sebut dengan L atau ml. Kita lanjut lagi ke contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal dari titik didih atau delta TB. Itu soalnya tentukan titik didih dan titik beku larutan urea CONH2 30 gram dalam 500 gram air, atau KB air sama dengan 0,52 dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Itu kita jawab. Masukin dulu rumusnya. Diketahui delta TB dikurang M dikali delta KB. Di sini dijawabnya 30 gram per KF dikali 1000 gram per 500 dikali 0,52 derajat Celcius per molar. Itu 0,5 gram dikali 2 gram dikali 0,52 gram 52 derajat Celcius per molar sama dengan 0,52 derajat Celcius. Terus di tahap yang kedua, titik didih larutan yaitu sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,52 derajat Celcius sama dengan 100,52 derajat Celcius. Terus di sini ada rumusnya. Delta TB sama dengan molal dikali delta KB, itu 30 gram per 40 dikali 1000 gram per 5,0 gram dikali 1,86 derajat Celcius per molar. Itu sama dengan 0,5 gram dikali 2 gram dikali 1,56 derajat Celcius per molar sama dengan hasilnya itu 1,86 derajat Celcius. Terus titik beku larutan dikurang 0 derajat Celcius dikurang 1,56 derajat Celcius sama dengan minus 1,36 derajat Celcius. Sekian dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.